sukar didapat alias tidak mudah. Demikian pula hidayah. Nah, di antara sekian banyak orang, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mendapatkan hidayah itu. Jarang mendapatkan hidayah, ya, tidak gampang menggapai hidayah itu. Makanya dikatakan hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 17 menerangkan tentang nikmat iman dan nikmat hidayah. Yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakan wahai Muhammad, la tamunnu 'alayya, janganlah kalian merasa berjasa kepadaku islamakum, dengan keislaman kalian. Balillah, sebenarnya Allah yamunnu 'alaikum an hadakum, yang melimpahkan nikmat kepada kalian berupa hidayah. Jadi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang sangat bernilai mahal. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat hidayah itu kepada kita, hidayah mengenal Islam, hidayah iman. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya bagi kita barakallahu fikum untuk senantiasa, ya, memikirkan anugerah yang sangat bernilai ini. Nah, kita bisa mengetahui ajaran yang benar dalam Islam, bisa membedakan yang hak dengan yang batil, membedakan yang syirik dengan yang tauhid, membedakan sunnah dengan bid'ah. Itu hidayah, ya akhi. Ya. Kam minan nas lam ya'rif baina asy-syirk wa tauhid. Berapa banyak manusia tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana hak, mana batil. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita bisa membedakan hal-hal itu. Nah, ini harus kita pikirkan bahwasanya murni ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membedakan hal-hal itu, kemudian dimudahkan untuk mengikuti yang hak, meninggalkan yang batil. Semua itu hidayah. Sementara banyak orang tidak mengerti mana yang benar, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Tidak bisa membedakan. Atau ada karakter orang yang tahu dia ini benar, ini salah, tapi tidak mendapatkan taufik, tidak dimudahkan untuk mengamalkan kebenaran. Nah, adapun kita, masya Allah, mendapatkan hidayah, membedakan yang benar dan yang batil, dan dimudahkan mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Nah, itu ya makna dari mahalnya hidayah. Nah, kita bisa mengetahui tujuan hidup kita apa. Sementara banyak orang tidak tahu untuk apa sebenarnya mereka hidup. Ya, bahkan mayoritas orang-orang di sekitar kita menganggap hidup itu hanya untuk dunia, sekadar makan, minum, senang-senang. Adapun kita sudah belajar, kita biasa mendengar dalam kajian wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tahu tujuan hidup kita apa. Nah, apa namanya semua yang kita miliki?
Kalau bukan anugerah terbesar, nikmat yang tiada ternilai, hidayah itu mahal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Wallahu yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Coba ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita mahalnya hidayah itu, karena Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya saja. Tidak sembarang orang mendapatkan hidayah. Hidayah itu mahal, tidak sembarang orang mendapatkan. Hanya yang Allah kehendaki yang mendapatkan hidayah itu. Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan al-hidayatu huna bima'na dilalah wa taufiq. Ya. Hidayah di sini maknanya adalah petunjuk dan taufik. Allah berikan hidayah ini kepada orang yang pantas mendapatkannya. Ya. Memang pantas dia mendapatkan hidayah itu. Nah, baik. Lianna kulla syai'in 'allaqa bi masyiatillah fa innahu tabi'un li hikmati. Karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak Allah, maka mesti mengikuti hikmah. Wallahu yahdi man yasha'. Jadi dikaitkan dengan kehendak Allah. Ya. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan kehendak Allah mesti mengikuti hikmah. Baik. Siapa yang beroleh hidayah, maka memang ia pantas mendapatkannya. Nah, memang pantas mendapatkan. Demikian pula orang yang disesatkan, memang karena dia pantas untuk sesat. Ya. Biasa kita mendengar pada khutbatul hajah, pembukaan khutbah, ayahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya. Pantas, memang pantas mendapatkan. Nah, baik, Allah yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah ya, kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, senada dengan ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan ayat fala yad'u hidayatal qalbi illa fi man yastahiqquha. Allah tidak meletakkan hidayah di dalam hati kecuali kepada orang yang pantas mendapatkannya. Ammal ladzi la yastahiqquha fa innallaha yuharrimuhu minha. Adapun orang yang tidak pantas memperolehnya, maka Allah mengharamkannya beroleh hidayah tersebut. Nah, ayo. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wal hurmanu lahu asbab. Di antara sebab yang menghalangi seseorang dari hidayah, minha di antaranya at-ta'assub lil batil. Fanatik terhadap kebatilan. Ya, sikap fanatik terhadap kebatilan. Artinya tidak mau meninggalkan kebatilan yang selama ini dia kerjakan. Orang yang seperti ini sudah diterangkan, ya, sudah dijelaskan, tapi masih ngeyel. Nah, fanatik terhadap kebatilan. Wahamiyatul jahiliyah. Ya, disinggung lagi masalah hamiyah jahiliyah. Semangat kesukuan, ya, itu tadi. Nah, tusabbibani annal insan la yuwafiquhu Allahu jalla wa ala. Semangat kesukuan, partai, golongan dan sebagainya. Semua ini menjadi sebab seseorang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Nah, barakallahu fikum. Jadi, yang perlu diketahui bahwasanya hidayah itu terbagi menjadi dua.
mahalnya sebuah hidayah. Kita sudah paham apa artinya mahalnya sebuah hidayah. Dan kita sudah sepakat, kita semua sepakat hidayah itu mahal. Karena tidak semua orang mendapatkannya. Baik, butuh perjuangan untuk mendapatkan mahal ini. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita juga butuh mengetahui pembagian hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Hidayah ada dua macam. Hidayatun yang likuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidayah yang bisa diberikan oleh makhluk. Petunjuk atau hidayah yang bisa diberikan oleh makhluk, baik dari kalangan para nabi dan rasul, para dai atau selain mereka. Nah, fahiyah hidayatul irsyad, ini dinamakan hidayah irsyad, bimbingan, dakwah, wal bayan. Hidayah irsyad, dakwah dan bayan. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, materi memberikan hidayah, memberikan petunjuk berupa ilmu, penjelasan. Ini hidayah. Dipahami? Ini sekarang kita menyampaikan hidayah, artinya menyampaikan petunjuk. Petunjuk yang harus ditempuh, ya kan? Ilmu yang harus diamalkan, begitu. Ini kan kita sudah berusaha. Adapun masalah yang disampaikan, materi yang disampaikan, ilmu yang disampaikan, diamalkan oleh jamaah atau tidak, itu hidayah jenis kedua. Itu yang namanya taufik, pertolongan Allah. Ya, jadi ada dua hidayah. Yang pertama bisa diberikan oleh para nabi, rasul, para dai, ya, yang mengajak kepada kebaikan. Hidayah inilah yang disebutkan dalam ayat yang jenis yang pertama ini dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila shiratal mustaqim. Sungguh engkau ya Muhammad benar-benar memberi hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya beliau sebagai nabi dan rasul benar-benar telah mengajak manusia, telah membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi bahwasanya Nabi telah menjalankan tugas dan amanah beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, Allah mengungkapkan dengan memberikan hidayah, petunjuk. Artinya apa? Bimbingan, ilmu. Hidayah jenis yang kedua kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, ya, bahwa hidayatul qulub, hidayah yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Hanya Allah yang bisa memberikannya, tidak selain. Ini dinamakan hidayah taufik. Fahiyah al-hidayah al-manfiyah. Ini yang dijadakan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Allah mengatakan innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, walakin Allah yahdi man yasha', tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini turun terkait kematiannya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, yang selalu membela Islam di masa hidupnya. Nah, maka wahwa ala millati Abdul Muttalib. Di dalam hadis disebutkan dia meninggal dalam keadaan berada di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama penyembahan terhadap
patung-patung berhala. Nabi berusaha mentalkinkan, ditalkin oleh Nabi, la ilaha illallah. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada alaihi. Di waktu dia sekarat, ada dua pantoran, ya, tokoh besar orang-orang Quraisy di situ. Nah, kamu jangan ucapkan la ilaha illallah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Ini dua orang ini selalu mendampingi Nabi. Tapi la ilaha illallah. Ya am, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan muhajju laka biha illallah. Nabi berusaha meyakinkan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini terus menguatkan, masa kamu mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya dia meninggal dalam keadaan, ya, menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini bahayanya teman yang jelek. Dua orang. Karena Nabi sudah berusaha. Oleh karena itu Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Dinafikan dari diri Nabi. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa di sini yang ditepis? Hidayah taufik. Nabi sudah menjelaskan, ya, memberi hidayah dengan hidayah jenis pertama sudah. Tapi masalah pertolongan untuk mengamalkan penjelasan itu hanya Allah yang bisa memberikan. Jadi kalau ditanya apa sih makna taufik? Taufik artinya pertolongan. Pertolongan untuk mengamalkan hidayah berupa bimbingan dan berupa ilmu yang disampaikan. Itu hidayah taufik namanya. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Tapi kita manusia hanya bisa menjelaskan, bisa menyampaikan, bisa datang mengisi taklim, masalah diamalkan atau tidak, ya, semua yang disampaikan diamalkan atau tidak, syukur-syukur kalau setengahnya, ya, diamalkan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian hanya datang, ya, musyawarah bersama-sama kita kerjasama dalam kebaikan, menyampaikan hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapati seseorang kecewa misalnya, dakwah sudah bertahun-tahun, kok yang ikut cuma segitu aja, ini nggak paham masalahnya. Dakwah sudah misalkan di Bone udah berapa tahun, ya, kita kalah banyak sama kelompok-kelompok sesat misalnya, kemudian kecewa dengan itu, harus belajar, ya, pembahasannya. Kita nggak bisa menyampaikan, ya, kewajiban kita menyampaikan, ya. Adapun urusan menerima, ya, membuka hati orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya satu-satunya. Nah, baik. Nah, setelah kita mengetahui makna mahalnya hidayah, ya, pembagian hidayah, tentu dengan diangkatnya tema mahalnya sebuah hidayah, kita sudah mengetahui ini benar hidayah itu mahal. Lalu apa yang mau kita lakukan kalau hidayah itu mahal? Ya, seperti menyikapi hal-hal yang lain yang sifatnya mahal, nilainya tinggi. Misalkan kita punya barang yang mahal, kira-kira gimana sikap kita? Disimpan sembarangan
atau benar-benar kita jaga barang yang mahal itu? Jawabannya yang kedua, kita akan benar-benar berusaha menjaga semaksimal mungkin barang yang mahal tadi. Nah, kalau kita tahu hidayah itu mahal, kita sudah tahu hidayah itu mahal, maka kita harus berusaha menjaganya baik-baik. Jangan sampai hilang dari kita. Kita akan menyesal sejadi-jadinya ya, jika barang yang mahal itu hilang dari kita, luput dari kita. Nah, perlu kita mengetahui hal-hal yang harus dilakukan agar hidayah yang mahal ini terjaga. Ini yang butuh kita tahu. Mahalnya sebuah hidayah. Artinya, ya, apa sih cara yang bisa kita lakukan agar nikmat ini, hidayah yang mahal ini tetap ada pada kita, terjaga? Ada usahanya. Yang pertama, selalu meminta kekokohan dan keistimewaan di atas hidayah. Ini kata selalu ini bukan 1-2 kali. Selalu artinya sering, diulang terus-menerus tanpa ada rasa bosan. Ya, walaupun kita sudah lama dalam dakwah, kita senior misalnya, kita orang tua yang sudah lama, itu nggak mendapat jaminan keamanan dari penyimpangan. Ya. Dan fakta di tengah atau di hadapan mata kita ini sudah banyak contohnya. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Ali Halabi? Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ini semua orang terkenal dulu, dipersaksikan ilmunya oleh para ulama. Al-Hajuri, antum tahu Hajuri? Dia menggantikan kursi Syekh Mukbil di antara sekian ribu, bukan ratusan, ribuan muridnya Syekh Mukbil. Yang dia manahi mengganti kursinya, menduduki kursinya Syekh Mukbil. Artinya bukan orang sembarangan. Nah, kemudian Muhammad Al-Imam sampai-sampai dijuluki Asadus Sunnah, singa sunnah, karena kalau berceramah itu orator. Nah, jangan lain, nggak menjamin ya, dari selamat dari penyimpangan. Oleh karena itu, di antara upaya yang kita lakukan agar hidayah yang mahal ini tetap terjaga adalah selalu meminta kekokohan, sabar, istiqomah di atas as-sirat al-mustaqim. Baca doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau yang sesatkan hati kami, selewengkan hati kami ya, jangan engkau menjadikan hati kami menyimpang ba'da idh hadaitana, setelah engkau berhidayah kepada kami. Ulang-ulang, setiap hari diulang-ulang, semakin sering semakin bagus. Justru dikhawatirkan kalau seseorang jarang membacanya. Sama-sama. Bisa jadi itu salah satu tanda dia akan simpankan karena tidak menempuh sebab-sebabnya, tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk menempuh sebab-sebab. Nah ini, makanya kita introspeksi diri masing-masing. Sudahkah ya, kita perbanyak doanya seperti ini? Kalau sudah, alhamdulillah ya, minta tambahan keutamaan dari Allah, tingkatkan. Kalau belum, maka istighfar ya, bersegera menempuh sebab ini. Karena orang yang dijauhkan dari menempuh sebab, dia khawatirkan dia melenceng. Nah, atau doa dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ya muqallibal qulub
sabit qalbi ada diri. Ya, dibaca dan disertai dengan penghayatan, memahami maknanya, jangan cuma diucapkan di mulut saja sementara hati tidak hadir. Ya. Jadi mulut dengan hati ini menyatu ketika membaca. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabit, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, wahai yang musarrifal qulub, mengarahkan hati, sarrif qalbi ila ta'at. Ya, sambil menghayati maknanya. Wahai yang mengarahkan hati, arahkan selalu hatiku kepada ketaatan kepadamu. Nah, terus ya, memperbanyak doanya. Itu diantara ya ikhtiar kita, memperbanyak doa. Kemudian yang kedua, terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadiri selalu majelis ta'lim, majelis ini. Nah, ini diantara ciri-ciri ya orang yang berusaha menjaga hidayah yang mahal ini. Rajin ta'lim, rutin ta'lim, setiap ta'lim diadakan hadir ya. Selama tidak ada keperluan yang mendesak, dia berusaha untuk meluangkan waktu ya, karena dia mengetahui itu adalah salah satu sebab menjaga hidayah yang mahal. Dan barakallahu itu kan fakta di lapangan ya, membuktikan orang yang jarang ta'lim banyak masalah, punya masalah. Yang jarang ta'lim, jarang ta'lim. Nah, ya karena itu tadi jarang mendapatkan ilmu, masukan yang bisa membenahi dirinya. Ya, di beberapa daerah terjadi permasalahan ya itu karena jarang ta'lim, salah satu di antara. Nah, karena jarang ta'lim akhirnya ya tidak tahu sekarang entah kemana, alias futur. Jarang ta'lim akhirnya cukur jenggot, jarang ta'lim akhirnya isbal, jarang ta'lim akhirnya merokok. Assalamualaikum. Jadi terus mempelajari agama Allah, menghadiri selalu majelis ilmu, dekat dengan para ulama, cintai mereka. Nah, ya, mengambil keberkahan ilmu dari mereka. Kemudian sebab yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi berusaha dekat dan bergaul dengan mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat, dan menjauhi orang-orang jahat, orang-orang yang buruk, yang jelek. Nah, yang merancukan pemahaman agama dan membuat terpikat dengan dunia. Dua, apa yang dimaksud orang jahat, orang jelek yang harus dijauhi? Yang punya syubhat, kerancuan dalam agama, atau orang ahli dunia yang membuat kita terpikat dengan dunia. Tadi pada kajian ba'da subuh kita sudah mendengar ungkapan As-Sa'di mengatakan apa? Ra'su kulli khati'atin apa? Hubbud dunya wa itharuha 'alal akhirah. Pangkal dari setiap kejelekan apa? Cinta dunia dan mengedepankan dunia daripada akhirat. Nah, jadi lingkungan itu ya memiliki pengaruh dalam membentuk pribadi seseorang. Nah, dapat mempengaruhi karakter seseorang. Nah, kita ketahui bersama kisah al-qatili tis'atan wa tis'ina nafsan, orang yang membunuh 99 jiwa. Dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah aku bisa bertobat? Kata ahli ibadah, 99 nggak bisa bertobat lagi, kebanyakan. Akhirnya dia juga ikut dibunuh.
cukup 100 jiwa, membunuh 1 jiwa aja kata Allah Subhanahu wa taala, kata nama kota sedunia. Membunuh 1 jiwa manusia tanpa hak seperti membunuh manusia seluruhnya, apalagi membunuh 100 jiwa. Ya. Kemudian dia bertemu dengan seorang ahli. Kalau tadi dia bertemu dengan seorang ahli ibadah, ya, salawat. Ini bertemu dengan seorang yang berilmu. Ya, bisa. Allah bisa menerima. Ya, engkau masih bisa bertobat dan Allah akan menerima tobat. Tapi dengan satu bimbingan yang harus dilakukan, yaitu tinggalkan kampung yang selama ini kamu berada. Di situ orang jelek semua, tinggalkan, pindah ke kampung sana yang banyak orang soleh. Jadi ini barakallahu fiik. Yang berusaha mencari lingkungan yang bisa mendukung kita, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal lingkungan pondok pesantren, tapi itu kita rasakan, jangan lagi. Nah, kebutuhan kita, seperti misalkan seorang pengajar, kebutuhan pengajar kepada pondok sebenarnya lebih besar daripada pondok membutuhkan pengajar. Karena dengan mengajar, mendidik itu akan membantu seorang istiqomah. Kita yang butuh. Jadi bersyukurlah kalau kita termasuk orang yang ikut andil di dalamnya. Nah, baik. Namun perlu hati-hati juga. Lingkungan yang kondusif pun tidak serta-merta dapat membuat kita menjadi baik. Ya, ingat kisahnya Nabi Lut. Bagaimana istrinya Nabi Lut kafir dan tidak mau beriman, padahal istri Nabi. Nah, Nabi Ibrahim bagaimana bapaknya tidak mau beriman. Nabi Nuh bagaimana anaknya tidak mau beriman. Rasulullah bagaimana pamannya Abu Thalib yang tadi sudah kita singgung di atas tidak mau beriman. Ya, jadi lingkungan yang kondusif tidak serta-merta dapat membuat kita menjadi baik. Itu hanyalah sebab saja. Ya, jangan kemudian mengatakan, dia tinggal di pondok pesantren. Jaminan dia tinggal rumahnya di pondok pesantren, nggak menjamin. Ya, sama dengan kita mengatakan dia istrinya Nabi, dia anaknya Nabi, nggak menjamin. Istri Nabi, anak Nabi, bapak Nabi, ataukah paman dari Nabi, nggak ada jaminan. Nah, barakallahu. Kemudian yang terakhir, ya, satu yang penting, jangan menjual agama karena menginginkan dunia. Di antara bentuk menjaga hidayah yang mahal, jangan menukar agama ini hanya karena menginginkan dunia berupa harta, tahta atau kedudukan, atau karena wanita yang dicintai. Nah, ini salah satu sebab yang bisa menjaga hidayah yang mahal. Adapun sebaliknya, ya, dia rela menukar hidayah mahal ini hanya karena sesuatu dari dunia, harta, tahta, atau karena wanita. Padahal kita sudah pelajari tadi, ya, kajian pada subuh, dunia sifatnya bagaimana? Munaghas, mukaddar, za'i, ya, kata Sa'di rahimahullah. Sulit didapatkan, setelah didapatkan gampang luput dari kita. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini, ya. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya maka datangnya dari setan. Dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan
tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.